Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya cintai, dari kisah Nabi Yunus yang telah disampaikan oleh Ustazah Ilza, hari ini saya akan menyampaikan hikmahnya. 1. Mengingat Allah. Sebenarnya hikmahnya, Nabi Yunus adalah seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah, bertasbih dan juga selalu mengharap ampunan dari Allah. Hal ini juga diceritakan di dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 143 dan 144. Maka kalau sebenarnya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. 2. Hikmah kembali kepada Allah. Melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar dan pasti dilakukan oleh setiap manusia. Namun dengan adanya dosa tersebut, justru seharusnya kita semakin mendekatkan diri dan kembali kepada Allah. Sebab perasaan sempit karena berbuat dosa tidak akan bisa dihilangkan oleh apapun kecuali dengan memohon ampun kepadanya. Nabi Yunus memahami hal ini. Beliau mengetahui bahwa keputusan beliau meninggalkan kaumnya disertai rasa marah dan putus asa. Setelah menyadari kesalahannya, maka beliau terus memohon ampun dan mengucapkan kalimat tauhid, kemudian bertasbih sebagai wujud pengakuan atas dosa yang diperbuat dan sebagai pengakuan dosa atas kesempurnaan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Doa Nabi Yunus ini masih terus dihafalkan sampai hari ini. Doa yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adz-dzalimin. Doa tersebut memiliki arti, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini disebut sebagai doa yang pasti dijawab oleh Allah apabila seorang muslim memanjatkan pada saat berada di dalam bencana. Hikmah ketiga, sabar dalam berdakwah. Kisah Nabi Yunus juga mengungkapkan pembelajaran yang tidak terkira bagi para pendakwah atau dai, yaitu pelajaran untuk bersabar dalam berdakwah dan juga percaya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam kisah Nabi Yunus merasa lelah karena umatnya tersebut. Sepeninggal Nabi Yunus, umatnya tersebut merasa lelah, menyadari kesalahannya dan bertaubat tanpa sempat diketahui oleh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus memutuskan untuk keluar dari kesulitan mendakwah kaumnya, beliau malah mendapatkan kesulitan, yaitu harus menceburkan diri ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Ketidaksabaran Nabi Yunus ini kemudian diceritakan di dalam surat Al-Qalam ayat 48 sampai 50 yang artinya, maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekitarnya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhan, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela, lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Itulah beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yunus. Meskipun Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, tidak berarti kemuliaannya sebagai Nabi menjadi berkurang. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf, Fondarestu.